Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini, dan ya, welcome. Ini adalah video yang harusnya kalian tunggu-tunggu dari kemarin. Perang mikrofon, ini actually ada 5 mikrofon yang akan kita bandingin. Yang pertama dari paling murah itu adalah Kosta CMU100. Kedua ada Fantech Leviosa MC01, Soundtek 2.1, dan Tron Max M Drill Dome Plus. Dan satu ini bonus sebenarnya Shure MV7. Dan sebetulnya ini juga udah beda tipikalnya. Ini dynamic dan 4 ini adalah condenser. Cuman gue pengen kasih unjuk aja ke kalian perbandingannya gimana sih sama mikrofon dynamic dan dengan range harga yang bisa dibilang itu nggak murah. Dan gue saranin untuk kalian nonton video ini pakai headset atau earphone kalian untuk dapetin hasil yang lebih maksimal lagi, lebih detail. So oke, kita akan mulai perang mikrofonnya. Langsung aja masuk ke videonya. Oke, langsung aja sistemnya gini. Sepanjang video ini gue akan pakai Shure MV7 untuk let's say sebagai hostnya gitu ya. Nah, terus ini kontestannya ini para mikrofon ini nih, 4 biji si kondenser ini. Dan ya, langsung aja kita masuk. Oke, ini suara yang kalian dengerin dari Kosta CMU100. Dan di video ini gue juga pengen kasih unjuk ke kalian, pengen kasih tahu kalau kemarin itu ada fitur yang ke-skip di mikrofon ini. Jadi mikrofon ini ternyata bisa dimatiin untuk fitur noise cancellingnya dengan cara kita tahan di tombol mute selama 3 detik. Dan ya, ini noise cancellingnya udah mati, salah satu hal yang gue keluhin pas gue review Kosta ini. Jadi sekarang udah bisa teratasi gitu ya. Oke, jadi ini adalah mikrofon termurah di perang mikrofon kali ini. Harganya ada di 365.000. Cukup affordable karena ngelihat dari fiturnya juga ini mirip-mirip sama yang lain. Oke, ini dia Fantech Leviosa MCX01. Ini mikrofon yang sering banget kalian tanyain dan kalian bandingin sama mikrofon lainnya. Dan untuk mikrofon ini sekarang harganya ada yang jual 350.000, ada yang 460.000, dan bahkan official si Fantech itu jualnya di harga 540.000. Jadi ya gue ngambil tengah aja mungkin di 460.000 lah ya. Iya, ini jadi concern gue sih emang untuk RGB di Fantech Leviosa MC01 ini, karena beneran tuh mata gue kecolok-colok. Oke, itu aja. Kita lanjut ke intro mikrofon selanjutnya. Oke, ini dia Soundtek 2.1. Ini adalah salah satu mikrofon yang sering kalian tanyain dan kalian bandingin juga sama Fantech Leviosa MCX01. Ini mikrofon di harga 499.000 dan menurut gua dia kasih upgrade dari 2.0 ke 2.1 itu cukup bagus karena mereka pengen dengerin masukan-masukan yang udah dikasih gitu. So, dari desain dan fitur emang gue paling suka sih sama si Soundtek 2.1 ini. Kita lanjut ke mikrofon selanjutnya yaitu Tron Max M Drill Dome Plus. Oke, ini intro mikrofon yang terakhir yaitu Tron Max M Drill Dome Plus. Ini bisa dibilang mikrofon yang cukup underdog sih menurut gua. Karena hype-nya kayak nggak terlalu gimana-gimana gitu, nggak kayak si Soundtek sama Fantech Leviosa. Karena mungkin harganya juga kayak nanggung gitu ya, 699.000 di kisaran 700.000. Mungkin kalian lebih carinya itu yang 500.000. Cuma ya ini bisa dibilang emang cukup bagus sih karena gue sering pakai mikrofon ini juga di beberapa video. Jadi biasanya dulu waktu gue masih pakai Wave-One, kalau gue malas pindahin dari boom arm ya gue tinggal syuting pakai si Tron Max ini aja. Dan dia punya suara juga cukup bagus dan raw banget suaranya. Jadi itu yang gue suka sih dari si Tron Max ini. Oke, keempat mikrofon udah intro dirinya masing-masing. Lanjut kita akan kasih beberapa tes untuk mikrofon-mikrofon ini. Dan ya, langsung aja. Oke, sekarang kita akan tes mikrofonnya satu-satu. Ini nanti ada beberapa pengujian. Pertama ini akan gain-nya dulu. Kita coba di 25%, 50%, 75%, dan 100%. Terus di sini juga ada Nino di belakang lagi kerja. Terus ada suara-suara dari mouse-nya dia ke pick up atau enggak. Pastinya sih ke pick up ya. Jadi ya nanti kita bandingin aja yang mana yang paling bisa minim noise-nya gitu. Oke, ini dia audio dari Kosta CMU100 dengan gain di 25%, terus nggak pakai noise reduction, dan echo juga 0. Jadi ini dia hasil suara Fantech Leviosa audio gain di 25% dengan jarak gue ngomong segini, echo nggak dinyalain, dan dia emang nggak ada fitur noise reduction-nya. Ini berarti 25% segini, ini kecil banget ya. Gue sampai kalau gue teriak ini juga maksimal kayak gini ngepicknya aneh-aneh. Jadi itu ngepick tapi kecil banget ya. Cek. Oke, ini di sekitaran 25%, hasilnya segini. Ini gue ngomong udah maksimal banget. Oh, dia bisa sampai ngepick. Jadi ini bedanya sama Soundtek tadi ya. Kalau kita lihat di Soundtek kita kecilin banget itu dia nggak bisa sampai ujung gitu ya. Kalau gue teriak ini juga maksimal kayak gitu. Karena logikanya harusnya walaupun kita kecilin gain, itu dia bisa sampai
full pun bisa gitu. Nah, selanjutnya kita coba untuk di gain 50%. Nah, kayak gini. Ini ngepick banget, kita bisa lihat di sini sampai merah kayak gini ya. Habis itu kita tes di 50%, hasilnya segini 50%. Ah, ini baru nih agak kedengeran di monitoring gua nih. Segini untuk Soundtek 2.1 di gain 50%, dan kalau ngepick jadinya maksimal di minus 6, minus 12. Kayak gini suara untuk Soundtek 2.1 di gain 50%. Kita coba untuk ke 50%. Ya, 50% segini. Kayak coba misalnya gue ngomong, halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Teh Manis, Teknologi Masa Kini. Wow, ini gede banget sumpah. Gue ngomong kayak gini tuh, udah gede banget tuh. 75 nih, 100. Ya, yeah. No. Terus di 75% dan udah mulai kedengeran. Coba kita 100, cek. Nah ini dia 100 agak ngepick ya. Cuman masih aman sih. Bagus juga ya si Fantek ya. Ya, oke. Terus kita coba naikin di gain 75%. Ini dia untuk 75% di Soundtek 2.1. Hasilnya kayak gini, dan menurut gue ini udah cukup ideal sih untuk kita pakai gain segini. Ini 75%, terus kita coba ke 100%. Noise-nya ke pick up banyak banget, dan ini gede banget kalau gue ngomong sampai ngepick merah ya. Coba di 75 di sekitaran segini ya. Nggak terlalu signifikan ya bedanya, nggak kayak tadi 25 ke 50 itu signifikan banget. Ya, ini masih oke menurut gua. Terus untuk di 100 sama sih, gue nggak ngerasa ada perubahan yang signifikan. Alright, ya suaranya kayak gini. Ini udah settingan terbaiknya Costa di 25%, jadi ke atasnya lagi tuh udah nggak akan kepake. Jadi menurut gue untuk settingan Fantek Leviosa itu ada di segini nih. Dari 100 gue kecilin dikit. Yes, ini menurut gue terbaik sih untuk settingan. Nah iya, dia nggak ngepick gitu, jadi masih aman-aman aja. Jadi menurut gue untuk Soundtek 2.1 idealnya itu ada di 75% atau sampai 80% lah ya. 70, 75, 80 itu masih oke. Gue coba pakai nyaman di 50% sih kayaknya, karena noise-nya minim dan suara gue juga vokalnya tetap masih dapat. Lanjut untuk kita tes fitur yang lainnya, karena ini Soundtek adalah yang terlengkap sih menurut gue dari antara yang lainnya. Gue coba untuk aktifin noise cancellingnya dia. Nge-cut semuanya, cuman nah setiap gue ngomong tuh ada noise yang ke pick up juga sebenarnya. Ini noise reduction dari Soundtek 2.1 hasilnya kayak gini. Kalau gue diem, ini nggak nge-pick up suara sama sekali. Terus untuk fitur omnidirectionalnya hasilnya kayak gini. Jadi ini dia omnidirectional dari Soundtek 2.1. Nah ini gue coba posisiin di dial 50%an omnidirectionalnya dia. Dan hasilnya kayak gini. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Untuk suara omnidirectionalnya menurut gue ya kayak gini. Halo. Tes selanjutnya adalah untuk ngetes noise. Jadi gue akan diem dan apa aja yang ke pick up dan gimana hasilnya. Dan ya. Untuk rangkaian tes selanjutnya, jadi gue coba posisiin mikrofon ini untuk voiceover. Jadi gue sekalian pengen kasih unjuk ke kalian kalau gue tuh ada produk yang pengen gue kenalin. Dari tadi mungkin kalian udah lihat, ini ada barang warna putih terus nyala hijau-hijau gitu ya di dalam frame. Ini apa? Jadi ini adalah air purifier portable dari Korea, namanya Come Together. Air purifier ini telah terdaftar dan diakui oleh US FDA atau lembaga BPOM-nya US sebagai air purifier yang berfungsi untuk menghilangkan bakteri dan virus, membersihkan udara dari polusi, menghilangkan zat-zat berbahaya di udara, menghilangkan asap dan bau tidak sedap di udara. Come Together juga bisa dipakai untuk mensterilkan masker kita. Caranya cukup dengan naruh masker deket dengan unit Come Together selama kurang lebih 10 menit. Jangkauan Come Together sebesar 8 meter persegi dengan waktu cukup 10 menit aja, mampu melindungi semua orang dalam radius jangkauan 3 meter.
Come Together punya dua varian produk warna putih sama warna hitam. Yang kayak punya gue ini warna putih dan ini bisa di-charge. Kalau yang hitam itu nggak bisa di-charge, jadi harus dicolok terus. Ini dia bisa dipakai sampai dengan 4 jam dari penuh sampai habis. Jadi siapa aja yang bisa menggunakan Come Together, tentu semua orang bisa. Bisa dipakai di segala tempat juga, di rumah sakit, di rumah kalian, mobil, meja kerja kalian, atau restoran pun bisa. Ini sangat berguna untuk kalian yang punya Anebul atau pets karena ini bisa mengurangin bau dari khas Anebul. Ini bisa menghilangin bakteri atau virus yang mungkin kebawa oleh mereka setelah main di outdoor. Come Together juga menggunakan teknologi Zero Ozone Technology sehingga ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Come Together yang dijual ini udah pasti asli karena ini adalah tangan pertama distributor produk Come Together di Indonesia. Kalian bisa beli di Shopee dan Tokopedia. Kalau di Shopee itu nama tokonya SS Global. Untuk Tokopedia namanya Come Together Indonesia. Dan ada penawaran spesial dari Come Together untuk kalian yang beli lewat link WA. Jadi untuk yang putih harganya 850.000, untuk yang hitam harganya 750.000. Kalau kalian beli dari WA, kalian bisa dapat potongan 50.000. Jadi yuk jaga kesehatan dan prokes juga, dengan salah satunya lengkapin rumah kita dengan device yang bisa menyatakan seperti air purifier dari Come Together ini. Yeah. Oke guys, gue baru aja selesai ngerafkat video perang mikrofon. Dan satu hal yang pengen gue kasih tahu ke kalian, kalau hasil audio monitoring gue pas produksi kemarin itu beda banget sama apa yang udah masuk di software editing. Dan akhirnya gue baru bikin video kesimpulan ini setelah gue ngedit, jadi gue udah tahu hasilnya tuh gimana. Terus gue bisa lebih ngulik lagi dari hasil masing-masing mikrofon tersebut ya. Kalau gue bisa kasih urutan dari paling bagus itu pertama Tron Max, terus kedua Fantech Leviosa, ketiga Soundtek 2.1, keempat Kosta. Ini sebenarnya 3 sama 4 antara Soundtek sama Kosta gue juga masih agak bingung karena masing-masing ada minus yang cukup perlu dipertimbangkan, dan concern gue itu lebih ke gain atau volume sih dari masing-masing mikrofonnya. Pertama Tron Max itu punya kualitas dan harga yang berbanding lurus, fiturnya lengkap dan kualitas dari audio yang dikasih paling beda sendiri karakternya dari yang lain. Suaranya itu dia lebih warm atau lebih dark, ini akibatnya suara yang dihasilin tuh jadi lebih enak didengar. Kalau yang lain itu lebih ke bright, jadi kalau kita dengerin suara bright itu akan lebih cepet capek ya emang kuping kita. Terus gue suka sama Tron Max, dia kasih range gain yang cukup luas dan aman dari rendah ke tinggi, dan hasilnya itu cenderung di minus 12 sampai minus 6 desibel, jadi masih di bawah 0 dB true peak-nya. Jadi kalau pengen minim noise kita bisa aja set di gain rendah, terus kita tinggal gedein vokal kita biar ngedeketin sampai ya minus 6 dB lah ya. Simpelnya sih gitu, set gain rendah terus vokal dikencengin. Tapi kan kita tetap harus cari balance-nya, kayak tadi gue bilang Tron Max ini enaknya ada di sekitar gain 50% itu udah balance. Nah terus Fantech yang menurut gue harus diperhitungkan karena menurut gue dia kasih suara itu masih cukup aman ya, cenderung bersih dan minim noise. Kalau kita lihat di sini dB-nya masih di sekitaran minus 6, minus 12 gitu ya, nggak sampai ngeklip atau ngepick gitu, jadi masih aman. Mirip-mirip sama Tron Max, 100% gainnya itu dia masih ada di minus 6 dB, nggak sampai clipping ke 0 dB plus lah ya. Asal ngomongnya ya biasa-biasa aja. Nah menurut gua lebih enak itu Fantech di 50%-an ya. 100% itu udah bahaya banget untuk ngepick. Jadi ya lebih better untuk di 50%-an karena itu masih ada di range sekitar minus 18, minus 12 dB. Jadi itu masih aman banget sih menurut gua. Tapi jujur gua harus apresiasi si Fantech dari segi kualitas dia punya audio di samping RGB-nya dia. Nah terus gimana nih untuk Soundtek 2.1 sama Kosta? Nah gue juga baru ngeh kalau tulisan di knob mereka itu volume bukan gain. Kalau Fantech Leviosa itu tulisannya gain ya, bukan volume. Nah singkatnya beda gain dengan volume itu, kalau gain itu nentuin sinyal yang masuk, sementara volume itu nentuin atau ngebatasin hasil yang dikeluarkan. Itu kenapa Soundtek
pas gue kecilin volumenya ngakibatin sekencang apapun gue teriak, itu akan ngeklik di dB tertentu. Jadi kayak tadi tuh gue kecilin si soundtrack 25%, gue ngeklipnya itu cuman sampai minus 24 dB gitu. Itu udah mentok banget gitu ya. Nah bedanya sama gain, kalau tadi kita lihat si Tron Max walaupun kita udah kecilin 25%, tapi kita bisa tetap teriak sampai 0 dB pun bisa gitu ya. Nah menurut gue ini jadi poin minus yang perlu dicatat banget sih untuk soundtrack. Karena kalau yang dibatasin itu volume, lu akan susah ngakalin untuk bikin noise yang minim dan akan susah mainin karakter suara yang dihasilin. Karena gain itu juga bisa mempengaruhi dari karakteristik suara. Mau lo kecilin gain tapi vokal lo kenceng, itu akan tetap bisa masuk sekenceng-kencengnya. Cuma kalau volume lo kecilin, ya udah dia akan ngebatasin sampai dB tertentu. Lu nggak akan bisa dapetin hasil yang maksimal. Itu sih bedanya volume sama gain. Jadi solusi untuk soundtrack menurut gua ya udah kita pakai di volume 70% aja, dan menurut gue sih itu udah cukup aja sih. Dan kalau lu yang nggak peduli soal ini ya nggak masalah juga sebenarnya. Tetap bisa kepake mic-nya dan suara si soundtrack juga yang nggak jelek juga gitu. Nah terus untuk Kosta ini tulisannya sama ya, volume juga. Tapi pas gua tes di volume terkecil, dia masih bisa pick up suara sampai 0 dB. Jadi gua agak bingung nih sama si Kosta. Cuman intinya kenapa gua bisa taruh dia di bawah, karena jujur knob volume selebar itu jadi kayak useless aja gitu di Kosta. Karena lu cuma bisa mainin di sini-sini aja. Turun dikit udah nggak nangkap suara, naik dikit udah ngepick banget parah. Cuma suaranya cukup aja sebenarnya untuk harga mikrofon 300 ribuan. Dan satu lagi gue nggak tahu ini kebetulan atau enggak ya. Di kedua mikrofon ini yang pakai volume bukan gain, mereka kasih fitur noise cancelling. Kenapa Phanteks dan Tron Max nggak ada noise cancelling? Karena kita bisa ngilangin noise itu dengan kita set di gain rendah. Nah gue nggak tahu ini kebetulan atau enggak, atau emang ini adalah siasatnya untuk ngakalin mikrofon yang pakai volume bukan pakai gain. Jadi ya itu ya, hopefully ini bisa ngebantu kalian. Please correct me if I'm wrong kalau misalnya gue ada salah-salah, karena gue juga masih banyak ngulik tentang audioan ini. Dan sorry juga pengetesannya terbatas, pembahasannya juga karena ini durasinya udah lama banget sih. Gue syutingnya udah lama banget dan takes time banget untuk editnya, jujur. Tapi ya gak apa-apa, gue enjoy, dan feel free juga kalau kalian mau tanya-tanya soal konten ini. Dan oh ya, ini pure opini gue dari hasil yang gue dapetin. Jadi gue gak ada maksud untuk jatuhin pihak manapun. Oh ya by the way, jadi gak bahas Shure ya. Pokoknya kalian ya nilai sendirilah Shure tuh jadinya kayak gimana dibandingin sama mikrofon lainnya. So thank you untuk kalian udah nonton video ini sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada penasaran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.